Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesenangan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan, kekayaan, zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Kang Apem Tador Malang, saudara Tri Aventador hadir. Siap. Kang Benirungkat Pasuruan mendukung. Siap ini tetangganya Al-Wali Al-Fintaqoni. Kang Mazul absen. Siap Kang. Kang tukang radio Pasuruan habis makan sate kambing, subhanallah, 100 ekor kambing ya. Kang tukang radio, imigran surga hadir. Siap, terima kasih Kang imigran. Imigran surga ya, dari surga ini. Kang orang Banua Alfian ya. Kang Kolor News, waalaikumsalam. Kang Fajar Ramadan, Kuncen Kirai, Picung hadir. Siap. Azza Abdurrahman, waalaikumsalam. Tangerang hadir, oke, terima kasih. Kang Sudar Kamsi J doang. Kang Lincai Boncai Malaysia ya, siap, terima kasih. Waalaikumsalam Kang Lincai. Gimana, udah dikirimin gula 1 kilo belum? Oh itu ada tuh Kang Topik Askop, gula 1 kilo cina. Picung Ucu, siap Ucu. Poho eta urang arek iya nantangarana ngebalas we anak. Kang Kuncen Kirai, Ucu eta ngaranna. Hampura ya. Kayak ditelepon kurang. Kang Sudar Kamsi Bugel Jepara hadir, siap. Kang Dahlan Sangkul Puspo Pasuruan hadir, sehat selalu, amin, terima kasih. Kang Isa Abdurrahman, waduh belum nyampe kayaknya, gula 1 kilonya. Siap, anak cucu merdeka ngopi. Siap. Saya nggak ngopi, cuma lagi pengen yang dingin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Sutrisno Kaltara hadir bawa gula 1 kilo. Mau dikirim pakai JNT. Oh boleh. Karasi biar jelas Kiai, siap. Kang Alfian Penyul langsung gas, siap. Suarakan terus kebenaran, siap Kang Ucu. Iraha ka dia ya Kang Ucu ya, iraha rek ka dia deui. Urang teh stok iya. Astagfirullahaladzim, poho aing lah. Yang udah dibeli cuma belum dipaketin. Makanya nih mohon maafin ya. Siap, kehabisan kuota. Masih ada, tenang. Kuotanya apa tuh? Apa yang tanpa batas tuh unlimited. Alhamdulillah ini, masya Allah. Mohon maaf. Aing inna qoli wa maqoli mama gufron, nggak boleh gitu Kang Aing ya. Saya itu nggak ngerti. Nah, cuman karena saya itu nggak ngerti, makanya saya itu nggak berkomentar. Bagaimana saya itu bisa berkomentar terhadap sesuatu yang tidak saya pahami? Itu kan namanya ngaco. Ibarat kayak gini. Ada seseorang yang menjelaskan tentang satu permasalahan, dan permasalahan ini biasa dikaji di kampus. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kang Muhammad S nih. Udah pinter belum? Iya mau bodoh baik ya Kang Muhammad S. Karena bangsa 1, 2, 3, ayo merokok ayo. Mantap. Jadi kan terhadap satu hal yang tidak kita pahami, bagaimana kita itu bisa mengomentari. Itu kan namanya double, namanya sahabat-sahabat ya. Bisa proponya, siap. Tuh dari tadi nyari serotong, mana itu? Serotong neta. Selengit, bengles.
Oke. Oh ya. Sampai hari ini Klan Barat yang konsumen semen terbaik, subhanallah Kang Dahlan ya. Kata seperti orang non akademisi. Oh gitu ya, Kang Santri Kiai. Makanya itu yang akan saya angkat pada kesempatan malam hari ini ya. Rahmat mojokerton dire midhangetaken siap matur suwun ingkang kathah Kang Nur Rahmat ya. Kang Muhammad Arwani Kediri nyimak, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, seluruh sahabat-sahabatku, seluruh saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang, selamat menyimak ya kajian kita pada malam hari ini. Baik yang ada di kota ataupun yang ada di desa, dari berbagai pulau, dari berbagai provinsi ya. Selamat menyimak, dan semoga hal ini apa yang akan kita sampaikan, kita bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya itu menemukan satu video, Kang Susilo Hadi. Nanti Kang Asep Ganyeng. Asa jeda ayat 26 itu yang mana itu juga saya nggak tahu. Nanti tulis saja ya. Lanjut nggak enak ya. Jadi tadi saya itu membuka-buka YouTube dan menemukan nggak usah sok terkenal, enggak boleh sok-sokan itu nggak boleh Kang Muhammad S, apalagi sok yang paling cucu Nabi gitu kan ya, apalagi sok terkenal nggak boleh itu, sok paling cucu juga nggak boleh kan. Perlu adanya podcast Ustadz. Ya barangkali begitu Kang ya. Nah, ini saya menemukan nih kronologisnya itu seperti ini tuh sahabat-sahabat ya. Subhanallah Kang Fajar Ramadan. Saya nggak ngerti, kalau saya nggak tahu ya udah. Buat apa saya mengomentari satu hal yang tidak saya tahu? Kan namanya itu dobol kalau saya melakukan hal itu ya. Jadi kronologisnya itu saya membuka-buka. Jadi sebelumnya memang saya itu sering menyimak pengajian ya, kajian dari Buya Ar-Razi Hashim. Jadi kan kalau melihat dari namanya ya, Ar-Razi Hashim itu kata beliau itu terinspirasi dari nama siapa, Kang Habib Daluki. Terinspirasi dari nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sehingga orang tua beliau, ayah beliau itu menamakan nama beliau itu ketika beliau lahir dengan nama Ar-Razi Hashim. Kemudian kalau Ar-Razinya itu terinspirasi dari Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menulis banyak kitab tafsir, banyak kitab akidah dan lain sebagainya ya. Sehingga nama beliau itu disusunlah nama beliau oleh ayahnya, kemudian menjadi Ar-Razi Hashim. Ini sedikit ulasan ya bagaimana awal-awalnya saya itu sering menyimak kajian-kajian beliau dalam tasawuf khususnya dari Umar bin Abdul Aziz. Itu nggak tahu itu Kang Muhammad, saya nanya bapak saya dulu nanti ya. Masalah. Kemudian apa namanya? Saya sering menyimak kajian-kajian beliau itu dari salah satu karyanya siapa, Imam Muhyiddin Ibnu Arabi itu, Al-Isyarah atau apa namanya itu, lupa saya. Kemudian juga kajian beliau kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, kemudian kitab Syarah Al-Hikam ada Imam Ibnu Ajibah ya. Kalau hikamnya itu karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau syarahnya itu Imam Ibnu Ajibah Al-Maghribi itu. Saya sangat tertarik dengan kajian-kajian yang beliau sampaikan, dengan kajian-kajian yang beliau atau ilmu keilmuan, pengetahuan-pengetahuan yang beliau sampaikan ya mengenai ilmu tasawuf dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kerohanian. Nah, namun kemudian saya itu kaget melihat bagaimana bagaimana statement dari beliau Buya Ar-Razi Hashim ketika mengomentari nasabnya Balawi. Amin ya Allah Kang Muhammad S ya. Amin. Itu ulah dibaca pokok amin guys Kang Muhammad S nya. Karena naonnya merenya.
Maka dengan statement yang serem begitu, menyeramkan menurut saya, sehingga patut untuk saya komentari. Dan seperti apa yang saya sampaikan dari awal-awal itu, bahwa yang kita lihat itu bagaimana yang diucapkannya, bukan bagaimana beliaunya. Ya, jadi terlepas dari sosok beliau yang beberapa, mungkin 2 tahun yang lalu ya, yang kontroversial, maka di sini yang akan saya ulas itu adalah bagaimana statement beliau ya, ketika mengomentari nasabnya Balawi. Karena memang statementnya itu sedikit keras. Lalu untuk masuk pada sebelum kita putarkan ya statement beliau, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu bagaimana latar belakang ya yang dimiliki oleh Buya Ar-Razi Hashim. Ini saya sangat suka ini melihat atau menyimak pengajian beliau ya, Masya Allah. Itu beliau Dr. Haji Ar-Razi Hashim, LC itu sama kayak saya berarti ya. S.Phil, Sarjana Filsafat, kemudian M.A. Hum, Magister apa itu? Nggak ngerti saya. Atau yang kerap disebut dengan Buya Ar-Razi, lahir 21 April 1986. Oh, umurnya nggak begitu jauh ya dengan saya. Cuman beliau kan doktor gitu. Saya masih apa? Saya bukan siapa-siapa gitu. Nggak boleh gitu, Kang Muhammad Munawar ya. Nggak boleh ada caci makian ya. Saya juga kagum Kang Dahlan dengan uraian yang Masya Allah luar biasa itu. Apalagi beliau itu memiliki, selain latar belakang tasawuf, beliau juga memiliki latar belakang ilmu hadis. Saya juga LC, lucu artinya. Betul. Makanya saya seneng itu, karena lucu gitu kan. Nggak tahu saya Kang Fairuz ya, saya nggak tahu itu. Oke, lahir 21 April 1986 di Koto Tengah ya, Payakumbuh, Sumatera Barat, adalah mubalik dan ulama Indonesia. Ia merupakan pendiri dan pengasuh Ribat An-Nurani Al-Hashimiyah. Mungkin nisbatnya kepada beliau itu ya. Ar-Razi, oke, pendidikan langsung ya. Menamatkan Sekolah Dasar 98 tahun 2001, 98, kemudian MTSN tahun 2001 Payakumbuh, dan Keman 2 atau Mak N ya Payakumbuh, tapi tahun 2002 ya pindah Keman 2 Bukit Tinggi dan tamat 2004. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan ilmu hadis Darussunnah International Institute for Hadith Science, lulus tahun 2008, serta pendidikan S1 jurusan Akidah Filsafat Islam di UIN Syarif Hidayatullah lulus tahun 2009. Oh, berarti Masya Allah ya. 2009 di UIN Syarif Hidayatullah. Itu di mana itu? Ciputat ya. Ciputat itu Tangsel aslinya, itu masuknya ke Banten itu. Cuman disebut Jakarta aja. Ia juga mengikuti pendidikan non formal Daurat At-Tafqif Asy-Syar'i lil Ulumil Islamiyah yang diadakan oleh International Zentrum for Islamis. Oh, bahasa Inggris Lalanjung ya. Di Cianjur tahun 2006 sampai 2008. Kemudian pada 2009 setelah tamat S1 yang melanjutkan pendidikan S2 pengajian Islam di UIN Syarif Hidayatullah dan lulus 2011. Pada 2012 yang melanjutkan S3 di jurusan dan universitas yang sama. Oh, berarti dari S1 sampai S3 beliau itu mengalami atau pendidikannya itu ada di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta. Aslinya Tangsel sih, nggak masalah lah, pada Lalanjung. Pekerjaan ya, saat ini Ar-Razi merupakan pengasuh Ribat Nuroniyah, lembaga kajian turas, ilmu akidah dan tasawuf dan amaliyah dzikir yang berpusat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kan Ciputat, Banten maksudnya. Dia juga aktif sebagai dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta, serta pengajar atau pengampu kitab akidah Ahlussunnah di pesantren Darussunnah.
Sebelumnya ia pernah menjadi dosen ilmu kalam dan filsafat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah tahun 2012 sampai 2019. Pada tahun 2016 dan 2017 ia mendapatkan kesempatan untuk mengisi aktivitas dakwah dan seminar keislaman di KBRI Paris. Sampai ke Paris, Masya Allah ya, KBRI-nya tapi. KJRI Marseille dan komunitas muslim lainnya di Perancis. Subhanallah. Ini sampai di Perancis segala itu. Ya itulah sekilas ya. Kang Mamet, lulusan cucu. Tahu cucu siapa Mbak ya? Jadi memang beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu mungkin, beliau itulah yang mempopulerkan nama ruh ya, Asmaul Ruh itu. Ya terlepas dari itulah ya, karena bukan itu yang ingin kita ulas, bukan itu yang ingin kita kaji, tetapi kita ingin mengetahui ini. Karena memang latar belakang beliau itu kan selain ilmu tasawuf, kemudian kajiannya atau lebih ininya adalah filsafat Islam, ilmu kalam dan filsafat Islam, sehingga biasanya ini ketika seseorang itu mendalami ilmu filsafat, maka biasanya itu kritis dan tidak mudah untuk menerima sebuah informasi sebagai sebuah kebenaran. Kritis. Artinya kan gitu. Kemudian apa? Kemudian di sisi lain, Buya Ar-Razi Hashim ini itu juga memiliki latar belakang ilmu hadis. Nah, sehingga pasti beliau itu memahami tentang bagaimana sanad, bagaimana riwayat, bagaimana sebuah riwayat, bagaimana sebuah sanad itu bisa diterima. Dan sudah diuraikan beberapa kali bahwasanya ittisalur riwayah ini padahal riwayat menyebutkan tentang bapak dan anak gitu kan ya, keturunan, sehingga itu yang namanya ilmu nasab itu atau ilmu hadis itu lebih ketat daripada ilmu nasab. Ilmu hadis itu lebih ketat daripada ilmu nasab. Nah, sehingga ketika ya memang beliau itu dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa membebaskan Nusantara karena kamu belajar langsung. Ada pemilik Nusantara ngomong tes, subhanallah, subhanallah. Ya. Gitu Kang Alfian ya, takut kualat. Jadi kalau melihat latar belakang dari keilmuannya, ilmu hadis, kemudian yang namanya hadis itu adalah periwayatan, kemudian ada ittisalus sanad, ittisalur riwayah, kemudian dihadapkan kepadanya bagaimana inqita'ur riwayah dalam nasabnya Ba'alawi itu sudah dibuktikan oleh Kiai Haji Maduddin. Dan kemarin itu kalau tidak salah beliau menyampaikan saya itu tidak mau ikut campur dalam dalam polemik nasab ini sebenarnya, tetapi karena menurut masukan dari guru beliau sehingga beliau itu tetap mempercayai, yang hasil gitulah. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain akan saya kritisi sedikit lah ya. Artinya ketika latar belakangnya itu kamu terganggu sama komen saya, enggak, saya mah bahagia Kang Muhammad S ya dengan komentarnya Kang Muhammad S ini, senang saya jadi LC, jadi lucu. Astagfirullahaladzim, yang lebih mirip Londo adalah Kang Tompel, mulut penuh makian dan kata-kata kotor ya, barangkali begitu ya Kang Imigran ya. Jadi saya tidak ingin merendahkan beliau, tidak mau untuk membenci beliau, dan tidak mau untuk mencaci maki, karena itu semuanya nggak boleh kan. Karena kebencian ya kepada siapapun itu memang dilarang oleh agama. Nah, sehingga salah ketika ada orang-orang yang framing bahwa apa yang dilakukan dalam penelitian nasabnya Ba'alawi itu didasari atas kehasutan, kebencian dan lain sebagainya, itu sangat salah itu. Pada rontok ya Kang ya. Nah, makanya di sini akan kita simak bagaimana statement dari Buya Ar-Razi Hashim yang memiliki latar belakang keilmuan yang luar biasa sebenarnya. Ya tasawuf, kemudian
ilmu akidah dan filsafat, begitu juga dengan ilmu hadis, harusnya matang ini dalam menyikapi bagaimana yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin. Dan beliau kan sempat menyampaikan statement juga bahwa yang namanya tesis itu atau penelitian itu, ya, itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Betul. Yang namanya penelitian, yang namanya penemuan itu tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Betul. Nah, tetapi jangan paksa masyarakat juga untuk mempercayai nasab itu. Kan harus fair kita mah. Jangan paksakan orang lain untuk mempercayai tesis Kiai Haji Imaduddin, dan jangan paksakan pula masyarakat untuk mempercayai nasab itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan adil tuh. Nah, sementara beberapa fenomena yang kita dapatkan itu mah tesis iblis. Tesisnya Kiai Imad itu adalah tesis kandang kebo. Kemudian tesis abal-abal dan lain sebagainya. Sebentar lagi kamu kualat. Saya tidak percaya dengan kamus kualat itu. Nggak percaya dengan kamus kualat. Tapi yang saya percaya itu adalah manusia itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya kan? Ketika yang dia lakukan itu baik untuk dirinya, untuk orang lain, maka Allah Ta'ala itu akan membalasnya dengan kebaikan. Dan sebaliknya ketika seorang itu melakukan sebuah keburukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga akan menurunkan keburukan kepadanya. Kama tadi nutudan. Kamu juga nggak pernah bisa membuktikan. Betul. Makanya itu Kang Muhammad S ya. Karena fenomena yang terjadi, betul. Tesisnya Kiai Haji Imad itu disebut sebagai tesis iblis, tesis kandang kebo, segala macam lah, omongan-omongan kotor lainnya lah. Kita sering menyimaknya seperti itu, ya kan? Sementara di sisi lain, ya, masyarakat itu dipaksa untuk mempercayai bahwa nasab itu adalah sebuah nasab Kang Sutrimo, adalah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa-apaan gini kan? Ya, padahal namanya tadi itu seorang itu dikatakan sebagai seorang dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan dia harus bisa membuktikan gitu. Apakah nasabnya itu benar bersambung kepada Rasulullah atau tidak benar bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kan sesimpel itu sebenarnya, ya kan gitu loh bos. Nah, itu barangkali yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. Kemudian untuk kita lanjutkan menyimak statement serta mengkritisinya, ya, agar kita tahu bagaimana pemikiran yang dimiliki oleh Dr. Buya Ar-Razi Hashim. Saya minum dulu nih, biar enak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Malah kandang bebek, tuh bukan kandang kebo lagi, kandang bebek ya Kang Prasetya ya. Benar gitu ya kamu atas ya. Oh ya, betul. Itu kenyataan berarti kamu atas ya. Betul. Yang namanya kualat itu dari Allah Ta'ala, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, kan gitu ya. Jadi jangan lebay lah, biasa aja. Jadi masyarakat Indonesia itu udah nggak usah ditakut-takuti dengan adanya kualat dan lain sebagainya. Yang tahu iblis ya iblis. Nggak boleh kasar Kang Channel TV ya. Mari kita simak langsung saja agar kita memahami bagaimana statement yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim, agar kita bisa mencermatinya ya dan memahaminya secara gamblang. Yo, mangga, bismillah. Yang meragukan siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, udah kena fitnah tuh. Apa kata Nabi? Bentar, saya ini bentar ya, sabar ini. Karena saya lupa itu transkripnya. Karena kan saya kurang cerdas gitu teman-teman ya. Nah, jadi ketika mengutip satu statement sesuai dengan statement itu, itu harus diulang-ulang dulu. Nih, di awalnya ya.
maka siapa saja yang meragukan nasab para habaib udah kena fitnatud dajjal. Subhanallah, ngeri-ngeri sedap. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib udah kena fitnatud dajjal. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah banyak ke depan ini kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah SAW. Dengar sendiri kan? Jadi ada apa namanya tadi, yang meragukan nasab para habaib itu udah kena fitnatul dajjal. Ini saya memandangnya, yang dimaksud dengan habaib itu ya, ini adalah pengertian secara umum atau pengertian secara khusus. Artinya ketika pengertiannya itu kadang yang difahami oleh masyarakat itu bahwa zuriyah Nabi atau keturunan Nabi Muhammad SAW itu bergelar dengan Habib. Artinya ketika seseorang itu mengeluarkan statement Habib itu artinya adalah zuriyah Nabi. Baik itu dari kalangan Balawi ataupun yang lain. Kan bisa seperti itu ya. Ya, satu itu. Atau memang kemungkinan yang kedua bahwa yang dimaksud itu adalah Habib yang merupakan istilah yang memang digunakan untuk klan Balawi. Ini saya belum bisa membacanya ke arah sana. Hanya saja nanti di tengah-tengah statementnya ini, di tengah-tengah statementnya itu akan mengarah kepada kemungkinan yang kedua. Karena apa? Karena nasabnya yang terjaga itu klaim penjagaan nasab itu yang paling terjaga nasabnya sedunia itu adalah nasabnya para habaib, kan gitu, atau nasabnya Balawi. Bahkan klaim dari Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan bahwa inna sadatana al-Ba'alawi qad ajma'atil ummatul muhammadiyatu min sa'iril aqtari wal a'sari ala anna Ba'alawi min asahi ahli baitin nubuwati nasaban. Kan seperti itu ya, klaimnya. Meskipun sampai sekarang itu tidak bisa dibuktikan. Itu. Sekarang saya jadi wali kelas. Rakyat dihina-hina, kiai direndahin, minta-minta sedekah, masih ada yang bela. Aduh. Itulah fenomena yang terjadi, Kang ya. Makanya di sini upaya yang saya lakukan di sini adalah penyadaran kepada masyarakat dan juga agar masyarakat ini paham, agar masyarakat ini tahu, sehingga masyarakat ini tidak lagi mudah untuk dibodoh-bodohi dengan membawa-bawa nama keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu satu hal ya, atau hal pertama yang bisa saya ambil, bisa saya simpulkan dari statementnya Buya Razi Hashim. Kemudian untuk yang kedua itu adalah adanya upaya untuk memisahkan umat Islam ini dengan keturunan atau kecintaan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, hanya saja begini, sahabat-sahabatnya. Yang saya ketahui ya dari misalkan obrolan saya dengan Kiai Haji Madudin ataupun yang lain-lain lah, Kiai Haji Nur Ihya, Kiai Haji Wedillah ataupun yang lain, semuanya itu sepakat bahwa cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, itu adalah satu hal yang tidak mungkin diragukan oleh siapapun. Betul loh. Nah, hanya saja begini, penyematan kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, penyematan dzurriyyah atau seseorang ya yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu bisa dibuktikan atau tidak, kan gitu, hanya membutuhkan pembuktian. Kalau memang dia bisa membuktikan bahwa dia ini memiliki ketersambungan nasab kepada Rasulullah SAW, atau alhamdulillah, itu satu. Nah, kemudian ketika memang tidak memiliki catatan, ya misalkan menguji tes DNA,
sehingga DNA-nya dengan DNA para keturunan Nabi Muhammad SAW yang lainnya itu akan sama. Itu loh. Sehingga dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, sehingga kita harus lebih selektif ya dalam memilih ya atau mengeluarkan sebuah statement yang digunakan untuk memojokkan suatu kelompok atau suatu golongan, gitu loh. Nah, sehingga kalau memang yang dimaksud ini, jadi videonya itu cukup lama ini, 2023 bulan April, kan udah ada itu polemik nasab itu ya, udah ada. Sehingga apa? Sehingga kalau memang yang dimaksudkan itu adalah Balawi, ya maka nanti dulu bisa dibuktikan atau tidak. Bisa dibuktikan atau tidak. Kemudian apakah benar statusnya ini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kan seperti itu seharusnya sahabat-sahabat ya. Abu Lahab pun juga keluarga Nabi, betul. Ya pamannya ini kan, Kang Fajar ya. Abu Lahab masih mamangnya, masih pamannya gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Mari kita simak selengkapnya lagi ya. Ya ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Semua nasab. Nah, di dunia ini nasab yang terjaga itu adalah nasabnya Habib. Jadi nasabnya Balawi kan? Nasabnya Balawi. Itu ya, nasab Balawi. Nah, sehingga sesuai dengan klaim tadi yang disampaikan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani bahwa nasab yang paling sahih sedunia itu adalah nasabnya Balawi dari kalangan Ahlul Bait ya. Dari kalangan Ahlul Bait Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW, nasab yang paling terjaga itu adalah nasabnya Balawi, nasabnya Habib. Kan gitu. Minum dulu lah. Nggak boleh gitu, Kang Lepaidi ya, nggak boleh gitu, nggak boleh bilang terkutuk ataupun gimana ya, nggak boleh kasar-kasar. Kita biasa aja memandang ini sebagai fenomena atau kita memandangnya itu dari sudut pandang keilmuan saja, jadi nggak perlu caci maki gitu ya. Biar kita ini menjadi orang yang terhormat sehingga ya kita menghormati orang lain tuh ya. Ini Muhammad S nih, Anda itu terlalu belibet Gus, yang simpel-simpel aja. Kalau nasab nyambung berarti terjaga ketersambungannya, kalau putus berarti terjaga. Oh gitu, terjaga ya. Siap Kang Muhammad S ya. Jadi semua nasab itu terjaga kan? Baik itu terjaga keterputusannya atau terjaga ketersambungannya gitu ya Kang Muhammad S ya. Lanjut kecuali nasab. Ini adalah mulut tidak termarketing yang Mahdi pasti keturunan Rasulullah, maka siapa aja orang lain. Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah ya. Maka siapa? Imam Mahdi itu pasti keturunan Rasulullah. Imam Mahdi itu pasti keturunan Rasulullah. Ya entah itu dari Sayyidina Hasan atau dari Sayyidina Husain, itu kan masih pro kontra gitu kan. Kan kalau kalau Syiah itu kan klaimnya Al-Mahdi itu sudah keluar itu di semenjak zamannya siapa itu? Generasi cicit atau buyutnya itu dari Musa Al-Kadzim ya. Imam Mahdi itu katanya sudah keluar, itu versi Syiah gitu kan. Dan kalau versi Aswaja itu nanti di akhir zaman, karena Imam Mahdi inilah yang akan membunuh Dajjal itu. Imam Mahdi Nabi Isa poeng. Nabi Isa, maaf. Jadi Imam Mahdi itu membantu Nabi Isa untuk membunuh Dajjal itu ya. Maaf lupa saya ya. Biasalah. Namanya juga tidak ada persiapan kan. Lanjut. Yang meragukan nasab-nasab mereka Rasulullah, maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, perlu diragukan. Udah kena fitnatul Dajjal. Walaupun urusan duniawi habaib bisa. Jadi semua ini sahabat-sahabat, teman-teman ya, yang mendukung Haji Imaduddin itu sudah terkena fitnah Dajjal cenah. Karena redaksinya tadi yang meragukan nasabnya Habib-Habib itu udah kena fitnah Dajjal. Subhanallah, ngeri ya, ngeri sedap. Ngeri sedap. Cuma tadi yang dimaksud dengan Habib ini apa? Habib menurut pemahaman masyarakat sebagai keturunan Rasul, entah itu dari klan Balawi ataupun yang lain kan gitu bisa.
atau Habib yang merupakan istilah dari keluarga Balawi gitu ya. Kalau memang yang dimaksud itu adalah keturunan Rasul ya betul artinya yang meragukan, tapi enggak juga sih ya karena tadi semua orang itu boleh mengaku-ngaku, cuman bagaimana dia akan membuktikan pengakuannya tersebut atau klaimnya tersebut ya. Terus lanjut. Baik, itu urusan mereka. Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya Hasan. Bagus. Maka wajib Hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih ishtahara di usul fikih itu, di usul fikih di musalah hadis itu ya. Hasan yang tengah-tengah gitu. Dia nggak nyampe dhaif tapi nggak nyampe sahih, tengah-tengah dia mah. Ya. Jadi mah ada satu hadis ahibu dzurriyyati gimana tadi bahasanya, lupa lah saya mah. Mana tadi itu? Bentar. Ini perlu diragukan. Udah kena fitnatul dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Ahibbu dzurriyyati hubban li. Cintailah keturunanku lantaran cinta kepadaku. Nah, kan itu ya. Cintailah keturunanku lantaran cinta kepadaku. Nah, hanya saja ini kan melihat fenomena dan sekaligus mungkin mengomentari kemarin itu yang podcast itu ya sama Roma Irama, bahwa ketika seseorang itu memiliki akhlak yang buruk kemudian nasabnya itu batal, kan nggak gitu pola pikirnya, kan salah. Ketika seseorang itu memiliki akhlak yang buruk, memiliki perilaku yang buruk, ya, apakah kemudian nasabnya batal? Kan nggak seperti itu. Tapi latar belakang atau sebab musabab lah, kenapa sampai ada penelitian dari nasabnya habaib atau nasabnya Balawi. Itu kan ada kaitannya antara perilaku dengan nasab. Kenapa? Karena dengan adanya nasab ini, ya, oknum-oknum itu ya akan merasa dirinya itu paling tinggi daripada yang lain. Jangankan para ulama, presiden ketika tidak sesuai dengan dirinya maka dia akan caci maki dengan sebutan-sebutan yang buruk, sebutan-sebutan yang kotor, segala macam lah. Jadi ini hal-hal yang sudah sering kali kita simak. Nah, tapi pertanyaannya, ketika dia tidak memiliki nasab itu, apakah akan berani untuk mengeluarkan statement-statement yang kasar itu? Baik itu kepada ulama, baik itu kepada para pejabat, baik itu kepada presiden, baik itu kepada jenderal dan seterusnya. Nggak bakalan. Nah, sehingga di sini ada keterkaitan antara perilaku dengan nasab. Bukan berarti perilakunya itu membatalkan nasabnya, bukan. Nah, tetapi adanya penelitian ini itu diawali oleh perilaku yang membuat atau menanamkan keraguan, gitu loh. Ini cucu Nabi kok perilakunya kayak gitu, ini cucu Nabi beneran gak sih? Kan itu. Nah, ditelitilah oleh Kiai Haji Madudin. Ya, dengan referensi-referensinya yang ada, dengan kitab-kitabnya, apalagi ditambah dengan uji DNA-nya, ternyata kan tidak terkonfirmasi. Jadi bukan perilakunya yang membatalkan nasabnya, tetapi perilaku-perilaku yang buruk itulah yang menjadi awal dari sebuah penelitian nasab dari Balawi itu sendiri. Karena kan memang berasal dari klaim itulah adanya nasab yang bersambung kepada Rasulullah, kemudian dia itu berbuat seenaknya sendiri, kan gitu kan? Oh gitu. Nah, lanjut. Aduh, bentar ini. Ya. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya Hasan. Bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib biasa. Yang mahal itu darah yang. Jadi bedanya itu antara Syiah ya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu
sama-sama memuliakan para keturunan atau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Hanya saja kalau di kalangan Syiah itu ada satu pemahaman bahwa ketika seseorang itu memiliki status sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, maka dia ini menjadi orang yang masuk, terjaga dari seluruh dosa, terjaga dari seluruh kemaksiatan. Sehingga misalkan ketika di dunia itu dia melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini adalah satu pemahaman yang berbahaya. Jadi tidak ada. Bahkan kemarin itu yang belum saya angkat ya, lupa saya. Ketika saya mengutip satu keterangan dari sebentar kitabnya, dari Imam Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, seorang imam sufi ini. Al-Futuhatul Makkiyah ya kitabnya, di halaman 297 ya, ketika beliau itu membahas tentang bagaimana Ahlul Bait Nabi. 297 sebentar. Ketika beliau itu membahas tentang dzurriyyah Nabi, di mana dzurriyyah Nabi itu ya, kalau bahasa di sini ma'asyraf, di mana dzurriyyah Nabi itu mereka itu terhitobi dengan ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Tadhir ada penyucian di situ. Ya kan? Hanya saja di sini ya, beliau itu menyampaikan bahwa hukum penyucian itu ada pada akhirat. Hukum penyucian itu berlaku di akhirat. Nah, adapun untuk di dunia enggak berlaku. Jadi hukum-hukum syariat itu, hukum-hukum syariat tetap harus ditegakkan meskipun kepada para asyraf, para as-sadatul asyraf ya. Jadi nggak ada kekhususiaan itu, nggak ada, karena khususiannya itu hanya terbatas pada akhirat saja. Saya dengan sabilo tadi mau, keditangan mah, keditangan mah ya. Maka di sini ya sebentar. Nah, ini tuh. Nah, di sini saya bacakan wa in hakama alaihi sebentar, yang di akhirat itu al-huququl masyru'ah. Saya tandain mungkin yang kudu niangan heula dila. Ampun. Sebentar ya. Mana sih? Yang di tangan Maya. Oke. Dari ini. Wala yadharu hukmu hadha syaraf fi alil bait illa fid daril akhirah. Ini saya bacakan ya. Ini halaman 298. Nah, kan liyudhiba ketika ini menyebutkan liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Fadakhala syurafa auladu Fatimah. Maka di sini masuk para syarif. Itu keturunan Siti Fatimah Zahra, kulluhum semuanya. Wa man huwa min ahlil bait. Dan begitu juga masuk di situ seluruh ahlul bait seperti Mithlu Salman Al-Farisi ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Fi hukmi hadhil ayatin kufran, artinya dosa mereka itu diampuni. Fahumul mutahharuna ikhtisasan minallah, mereka disucikan karena ada khususnya dari Allah Ta'ala, wa inayatan bihim, dan mereka mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala li syarafi Muhammad, karena kemuliaan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman wala yadharu hukmu hadha syarafi li alil baiti illa fid daril akhirah. Dan hukum kemuliaan itu tadi ampunan, ya kan? Kemudian dosa, adanya dosa. Kemudian ketika ada dosa-dosa yang dilakukan ketika di dunia, nah itu tetap hukum syariat harus diberlakukan gitu. Karena memang hukum kekhususian dari para as-sadatul asyraf itu hanya di akhirat saja. Fa innahum yusyaruna maghfurun lahum amma fid dunya. Adapun di dunia nih, ini kata Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi nih. Adapun di dunia, faman ata minhum haddan, ketika mereka itu melanggar sebuah had, batasan dalam syariat,
uqima alaihi, maka had itu atau hukuman itu harus dilaksanakan untuk mereka. Kata ibi seperti orang yang taubat, idza balaghal hakima amruhu faqad zana aw saraqa aw syaraba aw syariba uqima alaihi al-had. Ya, maka ketika ada seorang as-sadatul asyraf itu berzina, seorang sayyid atau syarif itu berzina atau mencuri atau minum, ya maka hukuman tetap diberlakukan kepada mereka. Ma'a tahaqquqil maghfirah, bersamaan dengan dipastikannya ampunan. Seperti Kamais, seperti salah satu sahabat Nabi yang bernama Mais itu yang melakukan zina itu ya. Dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, wala yajuzu dzamuhu, dan itu juga tidak boleh dicaci. Artinya kalau untuk pelaksanaan syariat, ketika ada pencurian, perzinahan, mabuk, segala macam, tetap batas-batas syariat atau hukum syariat itu tetap berlaku kepada mereka. Dan ini apa yang disampaikan oleh Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu ya, itu kalau sayyid atau syarif yang asli. Nah, bagaimana dengan seseorang yang statusnya itu diragukan, apakah sayyid beneran, apakah syarif beneran, ataukah sayyid atau syarif yang palsu? Nah, tentu kalau sayyidnya palsu, syarifnya palsu, tidak tersambung, tidak terkonfirmasi kepada nasabnya Rasulullah SAW, yang berarti nggak usah ngaku-ngaku dong, ya, berarti nggak usah ngaku itu. Makanya jangan bikin membuat makam palsu, betul Kang Imigran Yaman. Ya, lanjut. Arah dari dosa, Habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Yang mahal itu adalah darah yang mengalir di tubuhnya. Dan dicek DNA kan, dia mengatakan dalam darahnya itu ada darah Nabi. Yang mahal itu adalah darah yang mengalir di tubuhnya. Nah, ini beneran darah Nabi atau enggak ini? Kalau memang di situ nggak ada darah Nabi atau ngapain? Itu kan, kalau memang nggak ada darah Nabi, masa nggak terkonfirmasi secara DNA, tetap aja ngaku dalam darah saya terdapat darah suci, darah Nabi Muhammad SAW. Itu kan pantas namanya. Imigran surga, bukan imigran Yaman, cenage. Gitu ya, Kang Linca ya. Lanjut. Ada darah Rasulullah SAW. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Hormati. Tapi kalau ada habaib, sudahlah Habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah banyak ke depan ini kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zuriat cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, ketika memang dia itu bisa mampu untuk mendatangkan bukti akan ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa enggak? Kita hormati, kita muliakan sepantasnya, tapi tanpa harus menjual-jual nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesama Muslim, kan itu? Gitu Kang, merah 177 ya, nggak boleh gitu Kang. Ya. Kalau memang dalam darahnya itu terdapat darahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh siapa Buya Ar-Razi Hashim itu adalah darah yang mahal, ya maka diuji. Jangan-jangan ketika setelah diuji DNA Nabi kemana, ya DNA dia kemana? Nggak sinkron nanti ujungnya kan? Nah, bahaya itu. Berarti nggak terbukti bahwa dia ini benar-benar syarif, benar-benar dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan namanya pendusta nanti, pendusta nasab ya Kang Cel ya. Masih ada aja yang belain ya Kang ya. Lanjut. Saya rasanya Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya. Antum manusia biasa atau manusia super Habib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya Pak. Yang mahal itu nasabnya ya. Yang mahal itu nasabnya. Padahal dalam sebuah ayat itu, maka Muhammadun aba ahadin rijalikum, walakin Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayah dari kalian. Berarti di sini menunjukkan bahwa status ayah dan anak atau keturunan itu tidak terlalu penting. Ya, nantilah dalam kesempatan yang lain akan saya kaji itu
menurut penafsiran dari ulama sufi atau ulama-ulama yang lainnya. Apakah di sini kemudian maka Muhammadun aba ahadim rijalikum, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayah dari laki-laki kalian. Walakin Rasulullah, tapi beliau itu adalah Rasulullah, adalah panutan, adalah suri toladan bagi seluruh umatnya. Memposisikan beliau itu sebagai Rasulullah, bukan sebagai ayahnya, bukan sebagai kakeknya. Jadi mahal itu kan jurig jarian ya, mahal itu darah Rasulullah itu mahal. Makanya jangan dimurah-murah. Makanya jangan dimurah-murah itu darah Rasulullah kan mahal. Sehingga ketika seseorang itu mengaku dalam darahnya terdapat darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, buktikanlah. Jangan cuma sekedar omong nanti omong doang kan. Ya. Oh ini pasti ada wani piro. Kayak gitu Kang Bajo ya. Lanjut. Yang mahal. Dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru, tunggu dulu. Apa namanya? Kullu sababin wa nasabin. Setiap sebab wa nasabin, dan setiap nasab munqati'un yaumal qiyamah, di hari kiamat itu terputus. Illa sababi wa nasabi, kecuali sebabku dan nasabku. Jadi kalau misalkan sanad keilmuan itu terputus atau tidak, nah tinggal dilihat apakah sanad keilmuan itu merupakan sebab untuk seseorang itu cinta kepada Rasulullah, mengenal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya nasab itu kan gak penting-penting amat kan aslinya. Tetapi ketika seseorang itu ya menjual nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harga yang murah, apalagi dengan hanya untuk mendapatkan kepentingan materi duniawi, ya kan ini berarti menghina Nabi sebenarnya itu, menghina Nabi. Nah kemudian ketika berbicara mengenai sanad keilmuan ataupun yang lainnya yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dikatakan terputus? Toh dalam redaksinya itu kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi, kecuali dengan sebab ini artinya segala sesuatu yang bisa dikaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya seperti keilmuan. Di hari kiamat itu ya tidak akan terputus, karena itu bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu. Ya lanjut. Orang berguru, dia setelah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Di sini mungkin ada satu hal yang patut saya sampaikan ini. Bahwa berguru itu khususnya dalam keilmuan, itu artinya tidak dalam semua hal itu harus memiliki gurunya. Tetapi seorang guru yang mengajarkan kepadanya tentang pondasi ilmu keagamaan kepada dirinya. Nah itu harus punya guru itu. Misalkan saya belajar fikih, kemudian saya itu hanya membaca kitab saja, Safinah, kemudian Fathul Muin, Fathul Qorib, atau Matan Takrib ya, Bisuja, atau Minhajut Talibin, atau syarah-syarahnya dan lain sebagainya. Ketika di awalnya pondasi dalam fikih itu saya tidak memiliki guru, nah ini gurunya itu bisa disebut sebagai gurunya adalah setan, gitu. Tetapi ketika saya itu misalkan dalam pondasi satu bidang keilmuan itu memiliki guru, maka untuk setelahnya itu pengembangannya itu dikembalikan kepada masing-masing. Itu ya. Sehingga jangan dikatakan, Kiai Iman itu gurunya siapa ya dalam ilmu nasab? Saya balik lagi di situ. Memang ahli nasabnya Robitoh Alawiyah itu siapa? Kemudian silsilah sanad ilmu nasab itu bersambung kepada siapa? Kan nggak ada sampai sekarang. Mana siapa yang muncul? Dari Balawi sendiri gitu kan. Yang ahli nasab mana?
Nah, sehingga betul apa yang dikatakan anak cucu merdeka itu, guru sejati itu adalah al-mursyidul a'zam yang menyampaikan kerohanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu didikan tarbiyah gitu ya. Tarbiyah Vandenberg cenah. Oh gitu Bang Matas ya. Oh Vandenberg ya. Di mana kerohaniannya itu dicuci, dididik, ya, agar tidak memiliki rasa dengki, iri, hasud, dan lain sebagainya. Kemudian ketika bersih, maka masuk dalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu kan. Man arafa nafsahu, ketika dia sudah mengenal dirinya sendiri, maka hakikatnya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu kalau ilmu kerohanian gitu kan, itu nyambung dengan tadi al-mursyidul a'zam. Itu lanjut. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang di-guidance oleh Allah. Di-guidance oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti ism. Apa arti ism? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi. Kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridho. Maka beliau mengatakan, ya Rob, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak, tapi Allah kasih hadiah Pak. Ini yang disebut ni'matul ijab, nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Oh, ada mungkin saya itu belajar kitab tanpa guru. Ya tadi kan sudah saya jelaskan itu. Berarti kalau Anda masih memiliki kesimpulan yang seperti itu, berarti Anda kurang nyimak, itu ya. Lanjut. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau Pak bersyukur, wujud juga zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kita sebagai umat, maka kita ini sudah sangat mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena memang sampai Rasulullah SAW itu meninggal, yang diingat-ingat oleh Rasulullah itu siapa? Apakah zuriyati, keturunanku? Enggak. Apakah azwaji, misalkan istri-istriku? Enggak juga. Apakah auladi, anak-anakku? Enggak juga. Tetapi yang diingat oleh Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, yang diingat itu adalah umatku, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan status menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang memang kita ini jarang untuk mensyukurinya kan. Jadi umatnya Rasulullah saja udah bangga. Jadi umatnya Rasulullah SAW sudah bangga. Bahkan sampai itu Nabi Musa itu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad lantaran melihat bagaimana kemuliaan serta bagaimana kondisi yang luar biasa ketika menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka beliau itu ingin mengharap kepada Allah Taala untuk menjadikan Nabi Musa sebagai salah satu dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena semuanya udah dibagi-bagi tugasnya, ya nggak perlulah. Sehingga permintaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oh gitu tah Kang Abijis ARD. Karena ditalkin ya. Oh, itu saya nggak tahu Kang ya. Lanjut. Maka saya bersyukur setiap saat. Apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba selama corona kita bisa ngaji online kan?
Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ya, ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Nggak ada yang buruk-buruk, itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatul dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk, Pak? Nih contoh nih, kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu pada pengen bolos ujian kan. Tapi kalau kita paham, nggak ikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian. Gimana? Marah nggak? Bisa bakar sekolahnya Pak sekarang. Bisa gampar gurunya orang tua hari ini. Begitu tegaknya orang sama guru. Dia nggak bisa ngajar, udah minta tolong sama orang. Emang dengan SPP segitu bisa bayar guru? Nggak bisa Pak. Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu mu'alliman, aku ini diutus sebagai guru. Maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung Pak punya guru-guru yang tulus. Lalu pewaris nasabnya Nabi ada nggak ya? Pewaris nasabnya Nabi ada nggak ya? Aduh, ada nggak tuh pewaris nasabnya Nabi gitu? Kan Ainal Anbiya apa itu? Saya sampai lupa itu. Ainal Anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathu al-ilm gitu. Yang diwariskan oleh para nabi itu adalah ilmu. Jadi para ahli warisnya Rasulullah SAW itu adalah ulama. Lalu dia mengatakan, oh iya betul. Pewarisnya para nabi itu adalah ulama. Tapi saya ini adalah anak cucunya Nabi Muhammad atau para nabi gitu. Ampun ya ini. Nanti dalam satu kesempatan yang lain itu saya akan mengangkat yang disampaikan oleh siapa itu Kang Hanif Farhan itu ya, ketika mengutip salah satu kisah dari seorang budak kulit hitam, tetapi dia itu adalah masuk dalam kategori ulama, kemudian dibandingkan dengan ada seorang syarif, tetapi dia itu bukan ulama, ya bisa dikatakan bajingan lah gitulah ya, jahat lah, orang jahat gitu ya. Nanti dalam kesempatan yang lain akan saya uraikan itu mengenai hal itu ya. Mana buktinya? Buktinya dengan kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan ibadah, itu bukti bos. Itu buktinya, ya. Kalau kita ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad dan tidak membuktikan dengan adanya ibadah-ibadah itu, berarti itu hanya bukti palsu. Seperti ketika seseorang itu mengatakan, dalam darah saya terdapat darah suci, darahnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dia mengharamkan DNA. Itu kan berarti nggak mau itu, nggak mau diuji kan? Allah, amin. Gimana? Udah ada pertanyaan? Ini pertanyaan aneh-aneh kayaknya. Antum yang baca itu nggak jelas tulisannya. Pengakuan Nabi nanti di akhirat, nanti di akhirat saja itu. Ya, bagus. Itu hadis Abu Daud juga. Seingat saya lafaznya begini. Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah fi kulli 100 sanatin ma yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus. Ini kata kunci. Berarti mujaddid itu diutus, tapi dia bukan rasul. Jadi ada utusan yang bukan rasul, namanya mujaddid. Apa arti mujaddid? Pembaharu. Pembaharu itu merusak atau memperbaiki? Perbaiki dong. Membangun atau menghancurkan? Bangun dong. Orang sekarang bawa bendera pembaharuan tapi menghancurkan. Katanya memperbaharui agama tapi dihancur. Katanya membela agama. Tetapi kalau bikin memprovokasi
masyarakat. Ya itu ya. Lanjut. Bukan orang-orang yang beragama. Dia serang kiri kanan, depan belakang. Maunya benang dia dinaikin sendiri. Ternyata benangnya pun basah layu. Ya hadisnya sahih. Setiap 100 tahun ada mujadid. Jadi Maka ulama kita mengumpulkan siapa mujadid di abad pertama Rasulullah. Setelah beliau diperdebatkan Umar bin Abdul Aziz atau Al Hasan Al Basri karena dekatan waktunya. Setelah itu Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Setelah itu ini Liverpool kenapa sih kayak yang ini deh, sentimen itu. Oh banyak ternyata banyak yang kurang belajar sejarah. Betul Kang Gondrong. Nah sehingga disinilah saya itu memberikan motivasi kepada beliau untuk apa? Untuk kembali mengkaji sejarah. Itu ya. Oh saya belum tentu diakui. Makanya saya berdoa, ya Allah, semoga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakuiku sebagai salah satu umatnya. Saya nggak ngaku itu. Nggak ngaku bahwa saya ini sudah diakui oleh Rasulullah. Itu justru salah satu dari doa saya itu, Kang pemburu berkah ya. Lanjut. Hasan Al-Asy'ari. Terus berlanjut sampai ke Imam Subki, Imam Suyuti, terus sampai ini. Di zaman ini kita sedang menyongsong Al-Imam Al-Mahdi. Mahdi. Nggak lama, nggak tahu juga saya. Ya, kita nggak mau prediksi angka-angka ini berbahaya. Kecuali kita dapat petunjuk dari Allah. Kalau nggak usah cocokologi deh. Ya. Nggak ada cocokologi. Bicaranya riwayat. Kalau nggak ahli ilham jangan ngomong. Sekarang kan orang ilham YouTube ya. Ilham YouTube ya. Kumpulin fitur itu cocok jadi. Akhirnya terjadilah kekacauan bulan Ramadan kemarin. Udahlah kita kena corona, ditakut-takutin dukhon terjadi. 15 Ramadan bercampurlah dua ketakutan. Ditunggu-tunggu, kita udah bilang itu jamaah, hadis ini belum cocok sekarang terjadi. Nggak tahu kalau tahun ini. Saya nggak bilang juga tahun ini, nggak tahu juga tahun besoknya lagi. Karena Nabi tidak kasih tahu kapan. Kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Mau terjadi kenapa? Itu aja Pak. Kita jawab raditu billahi, aku ridho. Ya Allah, engkau mau apa aja aku terima. Yang penting kita di barisan yang benar ya Allah, amin. Jangan di barisan yang salah. Ya, semoga kita ini berada di siapa saja. Semoga kita ini berada di barisan yang benar, ya. Jangan berada di barisan yang salah, ya. Gus Dur dulu dihina oleh Imam. Sakit hati malah sekarang yang dikatain Wahabi Wahabi. Ya gitulah, sebenarnya kan gitu kan Dani ya. Masa butuh pengakuan. Kalau ngaku umat maka mana pengakuannya bos? Ya itulah salah satu dari doa saya. Kan udah saya jawab tadi, ini nggak cerdas-cerdas dia pemburu berkah ini Maya. Ini Kang Bajoyo, Gus katanya sama ke Ubedillah cari buku nasab habaib udah dapat belum Kang Bajoyo. Makanya saya masih mencari ini Ubedillah apakah anak dari Ahmad bin Isa atau bukan itu. Kalau saya ini siapa Kang Dahlan ya. Kang Dahlan, kalau saya sendiri ya secara pribadi saya butuh pengakuannya Rasulullah. Nggak tahu saya diaku sebagai umatnya Rasulullah atau enggak nih. Cuman saya tetap berdoa mudah-mudahan saya masih dimasukkan dalam kategori umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Cuman secara zahirnya kan kita ini umatnya Rasulullah. Cuman kan itu pengakuan kita. Apakah diakui oleh Rasulullah atau tidak kan nggak tahu kita. Nanti pembuktiannya lihat di akhirat. Itu saja sih. Ya. Ya karena udah 1 jam lebih ini 1 jam 10 menit. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
kita kesehatan, ketenangan, kemenangan, kebahagiaan ya. Zahiran wa batinan. Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja sahabat-sahabat, teman-teman yang telah hadir dalam live streaming atau kajian ngaji kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Terima kasih juga untuk para sahabat-sahabat yang telah ikut berpartisipasi dalam kajian kita pada malam hari ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.